بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Ikhlas yang telah ditulis oleh Syekh Husain bin Audah Al-Awaisyah. Pada pertemuan yang lalu kita berhenti dalam hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tercantum dalam Sahih Muslim, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang memperingatkan kita akan bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kesyirikan yang kemungkinan kesyirikan tersebut diremehkan oleh sebagian manusia, yaitu kesyirikan riya, kesyirikan kecil, kesyirikan yang tersembunyi, yang kesyirikan tersebut adalah merubah satu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi kemaksiatan yang besar. Ibadah yang besar dirubah oleh kesyirikan yang kecil ini, yang halus ini, menjadi sebuah maksiat yang Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhid." Sesungguhnya yang pertama kali manusia diputuskan perkaranya pada hari kiamat kelak adalah seseorang yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha. Dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepadanya karunia-karunia-Nya, maka orang ini mengetahuinya, mengakuinya. Qala fama 'amilta fiha. Maka apa yang telah kau lakukan dengan karunia-karunia tersebut? Maka orang ini mengatakan, qataltu fika hatta istushhidtu. Saya berperang di jalan Engkau ya Allah sampai saya mati dalam peperangan di jalan Engkau tersebut. Qala kadzabta, engkau dusta, kata Allah. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un. Sesungguhnya engkau ini berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan dalam rangka membela kalimat la ilaha illallah supaya menjulang tinggi dan diagungkan oleh manusia, bukan. Akan tetapi engkau berperang di jalan Allah liyuqala jari, supaya dikatakan bahwasanya orang ini adalah pemberani. Orang ini adalah orang yang luar biasa di medan perang. Faqad qil, maka motivasi yang dengannya engkau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala telah engkau dapat di dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Ketika seseorang beramal dan amalannya dengan amalan tersebut dia mengharapkan pujian dan sanjungan, Allah berikan. Akan tetapi di hari hisab kelak, di hari manusia membutuhkan dari amalan-amalan yang amal tersebut adalah amal soleh, tidak ada amalan tersebut, tidak ada. Karena motivasinya bukan Allah, motivasinya bukan surga, motivasinya bukan
mendapatkan ridha dari Allah, akan tapi sanjungan dan pujian. Maka Allah katakan, faqad qil, apa yang telah kau harapkan telah dikatakan, telah kau dapat di dunia, bahwasanya engkau adalah pemberani. Summa umira fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang ini diperintahkan dan dicampakkan ke dalam api neraka, wajahnya terlebih dahulu. Yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana. Orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu syar'i, belajar wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, dibaca pagi, siang, sore, malam, dipahami, dipelajari, dan kemudian manusia ia ajarkan, ia perintahkan supaya cinta terhadap kalamullah, membaca kalamullah, membaca sunnah Nabi, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam keduanya. Amalan yang besar, amalan yang sangat besar sekali. Yang seperti yang saya sebutkan dalam pertemuan yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Bahkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran, mengamalkannya dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fisnatin. Tidak ada rasa pengen seperti seseorang kecuali dalam dua hal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya Al-Qur'an, kemudian dia membacanya ketika dia salat tahajud dan ketika di siang hari, tidak meninggalkan Al-Qur'an, baik secara tilawah membacanya atau secara pengamalannya, maka orang tersebut kita boleh ngarep, pengen supaya seperti orang tersebut, walaupun tanpa ada dengki, tanpa ada kita berharap supaya karunia yang pada orang tersebut tidak hilang. Dan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah Al-Qur'an. Dikatakan kepada ahli Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an dan naiklah ke derajat di dunia, ke derajat di surga sejumlah ayat-ayat yang telah engkau hafalkan, sejumlah ayat-ayat yang telah engkau hatamkan. Maka apabila ayat-ayat yang telah dia baca banyak, maka dia pun memiliki kedudukan di surga dengan kedudukan yang sangat tinggi. Bagi penghafal Al-Quran memiliki keutamaan demikian. Bahkan Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, ihfadzul Quran, kalian hafal Al-Quran semampu kita. Kalau juz amma bisa kita hafal, bisa. Ayat-ayat yang pendek kita baca dan kita hafal. Karena beliau mengatakan ihfadzul Quran, hafallah Al-Quran. Fa innallaha la yu'adzibu bin-nar qalban wa'al Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab seseorang yang hatinya penuh dengan Al-Quran, hatinya memahami Al-Quran, hatinya penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersumber dari Al-Quran. Ini keutamaan yang sangat besar. Sehingga ketika orang ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, maka
Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepadanya karunia-karunia Allah, maka orang ini pun mengakuinya. Maka Allah katakan, fama amilta fiha, apa yang telah kau lakukan dengan karunia-karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini mengatakan, ta'allamul ilma wa 'allamtuhu, saya mempelajari ilmu, wa 'allamtuhu, dan saya mengajarkan manusia kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Saya memahami ilmu berupa maqala Allah wa qala Rasul, kemudian saya ajarkan kepada manusia. Wa qara'tu fikal Quran, dan saya membaca untuk engkau, ikhlas untuk engkau ya Allah, Al-Quranul Karim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kadzabta, ketika mengatakan fika, karena engkau ya Allah, maka Allah katakan kadzabta. Adapun ketika orang ini mengatakan kepada Allah bahwasanya dia mengajarkan Al-Quran, dia belajar Al-Quran, dia belajar As-Sunnah, Allah tidak dustakan dia. Akan tetapi ketika ia nisbatkan hal tersebut kepada Allah dalam rangka mengharap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kadzabta, engkau dusta, kau dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alimun, engkau belajar Al-Quran, belajar sunnah supaya dikatakan sebagai orang alim. Engkau belajar Al-Quran bukan supaya manusia mengagungkan Allah, mengagungkan sunnah Rasulullah, akan tapi supaya manusia mengagungkan engkau. Liyuqala alim, sehingga ketika berjalan manusia memberikan jalan kepada engkau. Ketika berada dalam satu majlis, maka orang dalam majlis tersebut mempersilahkan dia untuk duduk. Itu yang ia harapkan, bukan supaya manusia mengagungkan perintah-perintah Allah, bukan supaya manusia jauh dari larangan-larangan Allah, mentauhidkan Allah dan menjauh dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala qari'un, dan engkau ini menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran supaya dikatakan oleh manusia terhadap engkau ini adalah ahli membaca Al-Quran, qari, seorang qari. Faqad qil, maka apa yang telah engkau harapkan dengannya telah kau dapat di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka dilemparkanlah orang tersebut ke dalam api neraka, dicampakkan wajahnya terlebih dahulu, kepalanya terlebih dahulu, nyungsep ke dalam api neraka, binasa. Jadi orang-orang ini seperti yang disebutkan dalam pertemuan yang lalu, didahulukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum pezina, sebelum tukang minum khamar, sebelum perampok. Mereka inilah adalah orang-orang yang pertama kali menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Orang yang dianggap sebagai orang-orang saleh, orang yang berpenampilan sebagai waliullah, akan tapi pada hakikatnya mereka adalah wali-walinya syaitan. Yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaihi. Yang ketiga adalah seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala luaskan baginya karunia-karunia Allah yang berkaitan dengan dunia. Allah berikan kelapangan baginya, usahanya sukses dan duitnya banyak. Wa'atahu min asnafil mal, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dari bermacam-macam harta ia miliki dengan gampang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengatur alam semesta ini. Orang kaya, orang miskin, Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Allah memberikan harta kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Jangan kita katakan seorang ketika memiliki harta banyak, kita katakan orangnya sukses, pintar, jeli dalam berdagang. Tidak, Allah yang membagi. Kan kita dalam salat senantiasa mengatakan apa? Alhamdulillahi Rabbil alamin.
Allah yang mengatur alam semesta ini. Semua dari kita dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa profesinya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Bagaimana jumlah hartanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Sehingga ketika hal ini ada di dada seseorang, ketika dia memiliki harta yang pas-pasan, dia tetap bersyukur dan bersabar terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Karena dalam sholatnya dia mengatakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika seorang mendapatkan keluasan harta, dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan apa yang ia raih bukanlah seperti apa yang telah dikatakan oleh Qarun, wa ma utituhu, tidaklah saya raih semua ini kecuali atas kepintaran saya, tidak, akan tapi karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa utiya bihi, maka dihadapkanlah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepadanya karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini pun mengakui karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fama 'amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan dengan karunia-karunia Allah ini. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak mengetahui. Allah mengetahui. Akan tapi Allah bertanya dan orang ini memberikan jawaban dalam rangka memberikan balasan terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang. Adapun ilmu Allah mencakup yang telah lalu dan akan datang. Yang sekarang kita lakukan dan apa yang datang yang akan kita lakukan apabila tidak melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, Allah mengetahuinya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Qal, maka orang ini mengatakan yang telah diberikan oleh Allah keluasan rezeki. Ma taraktu fi sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidaklah ada satu jalan yang engkau cinta dan perintahkan untuk dinafkahi jalan tersebut, untuk didermakan jalan tersebut, kecuali saya menafkahkan di jalan tersebut laka, untuk engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala jawadun, engkau ini melakukan itu semua supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan. Faqad qil, dan apa yang telah engkau harapkan telah engkau raih. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala campakkan orang tersebut ke dalam api neraka, dan yang pertama kali masuk ke dalam api neraka adalah wajahnya terlebih dahulu, kepalanya terlebih dahulu. Ini bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam banyak ayat, yang Allah Subhanahu wa ta'ala anjurkan dalam banyak hadis. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin sedekah yang dilakukan oleh seseorang tidak akan mengurangi harta. Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izza wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ah, kata Rasulullah. Tidaklah seseorang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali, tidaklah seorang bersedekah di jalan Allah kemudian hartanya berkurang, tidak akan. Bahkan apa yang ia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang akan senantiasa langgeng bersamanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ia pakai, yang ia alokasikan untuk keperluan-keperluan dia, maka akan berlalu dengan kepentingan yang telah dia lakukan.
Bisa jadi ketika membeli pakaian yang baru yang telah ia beli, dengan berjalannya waktu menjadi usang. Kemudian setelah usang, apakah memakainya lagi? Tidak, malu dia. Harta yang ia alokasikan untuk ia beri makanan, maka dengan apa yang telah dia makan menjadi kotoran yang ia tinggalkan di tempat yang najis. Akan tetapi yang ia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tetap bersama dengan dia, menjadi amal saleh yang menempel kepadanya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai ketika dia berada di alam barzah, setelah ditanya oleh Munkar dan Nakir dengan man rabbuk wa ma dinuk wa ma ar-rajul ladzi bu'itsa fihi wa ma kitabu, ditanya tentang Allah, tentang Al-Qur'an, kemudian tentang siapa nabimu, siapa agamamu. Maka setelah menjawab dengan jawaban yang tepat, datanglah seseorang yang menemani orang tersebut di alam barzah, seseorang rupawan. Apabila jawabannya dengan jawaban yang benar, seseorang yang si jenazah ini ketika melihatnya senang, kok ada orang yang cakep seperti ini. Man anta wajhuka alladhi yaji'u bil khair. Siapa engkau? Engkau ini adalah orang yang rupanya adalah orang yang rupa penuh dengan kebaikan. Siapa engkau ini, siapa? Maka orang ini berkata kepada si mayit, ana amaluka salih. Saya adalah amalan-amalan saleh yang telah engkau lakukan. Saya adalah sedekah-sedekah yang telah engkau berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan senantiasa bersama dengan seorang yang memiliki harta sampai Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga. Semua tahapan-tahapan hari kiamat sampai dikumpulkan di padang mahsyar, termasuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala tonjolkan ketika manusia dalam keadaan susah, dalam keadaan kepayahan, maka kullu mri'in tahta dhilli sadaqatih. Ketika matahari dekatkan oleh Allah sedekat-dekatnya, bahkan sedekat 1 mil. Antum bayangkan kita sekarang berapa jarak kita dari matahari. Siang bolong, terang, tidak ada mendung, gimana kita rasanya? Di hari dikumpulkan manusia sedekat-dekatnya, maka manusia akan tenggelam dengan keringat-keringat yang keluar dari tubuh mereka. Termasuk yang selamat adalah orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepadanya perlindungan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, beliau katakan ketika beliau menafsirkan alhaakumut takatsur, sungguh telah melalaikan kalian dengan bermegah-megahan, mengumpulkan harta yang banyak, menjadikan kalian ini lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yaqulu ibnu Adam mali. Anak manusia berkata, hartaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hallaka ya ibna Adam min malik. Apakah engkau wahai anak manusia memiliki bagian dari harta yang telah sampai di tanganmu? Harta yang sampai di tangan kita, harta yang sampai kepada rekening kita, apakah engkau memiliki bagian dari harta tersebut? Maka Rasul tegaskan, ma akalta fa afnait. Apa yang kau makan, maka sudah akan hilang, menjadi kotoran. Berapapun harganya, mau yang satu porsi ini 25.000 ataupun yang satu porsi 750.000, sama. Afnait, setelah kau makan udah kenyang, kemudian dengan proses hilang menjadi satu kotoran. Aula bista fa ablait, atau yang engkau pakai
Kemudian baju yang pertama yang kau itu bangga, senang dengan pakaian tersebut menjadi usang. Semua pakaian, mau berapapun harganya, mau dicuci dengan mesin cuci apapun, tetap dengan berjalannya waktu menjadi usang. Au tasaddaqta fa amdait. Adapun ketika engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan senantiasa bersama dengan engkau sampai kapan? Sampai engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang besar, amalan yang utama. Akan tetapi ketika amalan ini tidak diiringi dengan ikhlas, memurnikan maksud dan tujuannya kepada Allah, mengharapkan apa yang telah Allah sebutkan dan Rasul sebutkan yang berkaitan dengan keutamaan sedekah di jalan Allah, menafkahkan harta di jalan Allah, maka menjadi sebuah kemaksiatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya sehingga dimasukkan kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka lebih pertama daripada orang-orang yang ahli maksiat. Walaupun di mata manusia mereka adalah orang-orang soleh, dikatakan sebagai mujahid fisabilillah, dikatakan sebagai ahli membaca Al-Quran ataupun orang alim, dan yang ketiga sebagai ahli sedekah. Maka ketika tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka mereka adalah orang-orang yang pertama Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam api neraka. Kemudian hadis yang kedua yang dicantumkan dalam kitab Al-Ikhlas karya Syekh Husain hafizahullah adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tercantum dalam Sahih Muslim juga, bahwasanya beliau mengatakan beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana aghna syuraka'i anisyirk. Saya adalah yang tidak butuh terhadap kongsian-kongsian dan sekutu-sekutu dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktahu wa syirkahu. Maka siapa yang beramal dengan amalan yang ia sertakan dengan amalanku selainku, maka akan saya tinggalkan orang tersebut dengan sekutuku itu. Jadi seseorang ketika beribadah kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan campakkan. Ataupun ketika seorang salat ataupun ibadah untuk Allah, kemudian ia sertakan juga untuk selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menolak untuk menerima ibadah tersebut. Walaupun yang ketika ia lakukan hanya mengharapkan sanjungan dan pujian dari manusia, sewaktu beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala campakkan ibadah tersebut. Allah tidak terima. Dan Allah perintahkan supaya orang-orang yang mereka melakukan perbuatan riya, perbuatan sum'ah, untuk meminta ganjaran kepada orang-orang yang mereka mengharapkan pujian dari orang-orang tersebut pada hari akhir kelak. Hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang belajar satu ilmu, yang ilmu tersebut harusnya dengan ilmu tersebut mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ia belajar ilmu tersebut kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat.
Padahal menghadiri majelis ilmu ini adalah termasuk cara cepat untuk seseorang masuk surga, menghadiri majelis ilmu. Selain rahmat Allah turun, seseorang yang berada dalam majelis ilmu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan turun, sakinah turun. Kemudian dengan mendengarkan ayat-ayat dan mengamalkannya, maka seseorang dengannya akan masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menghadiri satu jalan, siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu. Dia menghadiri majelis ilmu bukan untuk mencari relasi, bukan untuk perkara-perkara dunia, bukan, akan tapi supaya mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis dari Rasulullah, kemudian ia amalkan. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya untuk masuk surga. Masuk surga Allah mudahkan, termasuk maknanya ketika berada di atas sirat, yang sirat itu akan menghubungkan ke dalam surganya Allah mudahkan baginya. Salah satu maknanya. Akan tapi ketika dia mencari ilmu bukan dengan tujuan supaya masuk surga, supaya mendapatkan bagian dari dunia, supaya followernya banyak, supaya orang-orang mengetahui atau kepentingan dunia yang lain, maka boro-boro masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan dia dapat dari apa yang telah dia lakukan. Ini seperti yang saya sebutkan, menunjukkan bahwasanya keikhlasan seseorang berpengaruh terhadap amalan yang telah dia lakukan. Dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghir tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang dianggap sebagai amalan yang sederhana, akan tetapi ketika dalam hatinya ada pengagungan kepada Allah, ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang pelacur yang pelacur ini memberikan minuman kepada hewan yang hewannya itu adalah hewan yang najis. Apa itu? Anjing. Ketika ia berikan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia merasakan apa yang telah dirasakan oleh anjing tersebut. Dengan susah payah ia masuk ke sumur, kemudian ia berikan kepada anjing tersebut apa yang telah ia menghilangkan dengannya dahaga. Maka apa kata Allah? Syakarallahu lahu, syakarallahu laha, Allah bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menerima amalannya, fa'adkhalahallahu al-jannah. Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang besar menjadi amalan-amalan yang kecil karena niat yang tidak bagus, bahkan menjadi satu kemaksiatan yang besar di sisi Allah karena apa yang ada di dalam hatinya, seperti 3 orang yang tadi kita bahas dalam hadis Abu Hurairah. Ke judul yang berikutnya adalah peringatan dari syaitan dan penjelasan makar-makar syaitan. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat mengingatkan kepada kita bahwasanya syaitan itu adalah musuh kita. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Fatir ayat yang ke-6, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu menjadi musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena syaitan berupaya untuk menjadikan manusia menjadi penghuni api neraka jahanam.
Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surat Fatir ayat ke-6 ini bahwasanya syaitan adalah musuh kita. Maka janganlah kita bermudah-mudahan dengan syaitan. Janganlah kita berteman dengan syaitan. Selama syaitan ini adalah yang senantiasa menampakkan kepada kita permusuhannya. Dari bapak kita Nabi Adam alaihi salam sampai kita sekarang, maka syaitan senantiasa menampakkan permusuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan fattakhiduhu aduwa, maka musuhilah syaitan dengan permusuhan yang nyata. Artinya apa? Setiap bisikan-bisikan yang sampai kepada kita dari syaitan, maka kita selisihi. Dan setiap dengar suaranya tidak? Enggak ya? Dan setiap apa yang syaitan itu bisikan kepada kita, maka hendaklah kita ini mendustakan syaitan. Syaitan berusaha menipu kita dengan tipuan-tipuan yang sangat nyata, menggoda kita. Dalam ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala katakan, ayat yang keempat, ayat yang kelima, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai para manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Kalian pasti mati, benar. Dan kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggung jawab terhadap semua yang telah kalian lakukan. Apabila kematian itu adalah menjadi perkara yang terakhir untuk kita, maka kita selesai. Akan tapi kematian adalah pintu kita untuk hidup abadi, dan untuk kita yang mempertanggungjawabkan setiap amalan kita, maka Allah katakan inna wa'dallahi haq. Setiap janji Allah adalah benar, termasuk apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya kita pasti mati dan kita bertanggung jawab terhadap semua amalan yang kita lakukan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kalian terlena dengan kehidupan dunia, dan jangan kalian tertipu dengan bujuk rayu syaitan yang senantiasa berupaya untuk menipu kalian. Sehingga ketika kita menjadikan syaitan ini menjadi musuh kita dengan cara kita menyelisihi semua bisikan-bisikan syaitan dan kita mendustakan semua yang syaitan rayu untuk kita. Dan beliau pun membawakan banyak ayat yang menyatakan bahwasanya syaitan adalah musuh kita yang nyata. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Sesungguhnya syaitan itu senantiasa hadir bersama dengan salah seorang di antara kalian dalam setiap hal dari perkaranya. Hatta yahdurahu inda ta'amihi, sampai syaitan itu ada untuk kalian ketika kalian makan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya syaitan itu ada dan hadir bersama dengan kita di dalam semua hal. Di dalam semua hal. Syaitan mengetahui bahwasanya niat ini adalah perkaranya besar. Niat ini adalah menjadi rukun pertama untuk amalan seseorang diterima ataukah tidak. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas ada dalam hati, mutaba'ah mengikuti Rasulullah tampak dalam amalan sehari-hari seseorang. Ini adalah dua hal yang senantiasa diprioritaskan oleh syaitan, oleh iblis dan bala tentaranya untuk dirusak dari diri orang-orang yang telah beriman. Maka salah satunya harus dihancurkan. Kalau tidak dihancurkan dalam bermutaba'ah, dihancurkan dalam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaitan ini senantiasa ada pada diri kita untuk merusak niat kita, untuk merusak perkataan kita, untuk merusak
perbuatan kita. Ketiga-tiganya dihancurkan. Terkadang seorang mampu, maka terkadang ada yang orang mampu untuk niatnya ini dia perbaiki. Kualitas niatnya hebat. Ikhlas luar biasa. Akan tetapi syaitan memutar balik ke arah yang lain. Ke rukun yang lain dari ibadah. Orang ini ikhlas ibadahnya dihantam supaya ketika beribadah tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan niat yang baik tidak memiliki manfaat untuk dirinya. Sebagian yang lain, dia amalan itu bagus, amalan lahirnya itu bagus, senantiasa bermutaba'ah dengan Rasulullah, senantiasa bersuri tauladan dengan Rasulullah SAW. Oleh syaitan, orang-orang yang demikian dihantam dalam bab niatnya, dirusak dalam bab niatnya, sehingga amalan lahirnya adalah amalan yang bagus, akan tetapi hatinya kosong dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihantam dua-duanya. Terkadang dua hal ini bagus, terkadang dua hal ini bagus. Dia niatnya bagus, ikhlas. Kemudian amalan lahiriahnya juga dia bermutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirusak oleh syaitan dalam apa? Muamalah dia dengan manusia. Sehingga akhlaknya tidak akhlak yang bagus. Sehingga dijadikan orang yang demikian itu seakan-akan menjadi orang yang eksklusif. Tidak bisa bermuamalah dengan manusia yang lainnya. Jadi syaitan senantiasa berupaya untuk menjadikan kita jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan bahwasanya syaitan ada bersama dengan kita di dalam setiap hal. Dan syaitan mengetahui bahwasanya prioritas yang sangat besar adalah keikhlasan. Apabila orang ikhlas, dia selamat. Maka senantiasa dirusak hati manusia dengan godaan-godaan yang banyak supaya manusia itu tidak selamat dari sisi keikhlasan dia. Apabila ikhlasnya selamat, dihantam dari sisi bagaimana dia tidak bermutaba'ah kepada Rasulullah. Berapa banyak orang-orang yang hatinya ikhlas, akan tetapi dia ketika beramal, amalannya jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kerancuan yang ada di kepala mereka apa? Tidak ikhlas. Kan tapi ini adalah termasuk dari bisikan-bisikan syaitan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.